Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, seluruh jemaat Marga Pakerti Padang Tawang yang Tuhan kasihi. Pada hari Jumat ini kita bersama-sama merayakan hari Jumat Agung, di mana hari ini kita mengingat akan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nyoman Natanael. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Besar, kami memuji nama-Mu. Lagi sebentar kami akan mendengarkan firman Bapa. Di saat ini kami memperingati hari kematian-Mu Bapa. Kiranya apa yang kami dengar melalui firman-Mu Bapa yang disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta, kami dapat mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saatnya Engkau bersuara kepada kami Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Introitus kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang begini firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pembacaan firman Tuhan akan disampaikan oleh salah satu majelis dari 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21 yang begini bunyinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya beri judul Tangan Tuhan Terulur ke Bumi. Saya ulangi, tangan Tuhan terulur ke bumi. Saudara-saudaraku, selamat hari Jumat Agung. Apakah yang agung di hari Jumat hari ini, saudaraku? Apakah karena kita ibadah mengenang kematian Kristus, Guru Agung kita? Apakah karena hari ini kita biasanya pasang salib segede-gedenya di gedung gereja? Mengapa hari ini disebut hari Jumat Agung? Saudaraku, orang Kristen khususnya mengenang Jumat Agung sebagai hari Yesus disalibkan dan mati. Ini adalah hari yang paling muram dalam kalender gereja. Pada Jumat Agung, orang Kristen menjauhkan diri dari daging atau menahan diri dari makanan sama sekali. Penganut Katolik sering membuat jalan salib atau tablo pada hari Jumat Agung. Tablonya mengenai cerita Injil mulai dari pengadilan, penyiksaan oleh tentara Romawi, dan penyaliban Yesus. Fokusnya ada pada saat Yesus membawa salib. Tetapi apakah semua itu cukup? Lalu kita mengatakan hari ini Jumat Agung? Bagaimana dengan Jumat-Jumat yang lainnya? Saudaraku, dengan ini saya mau mengajak kita menghubungkannya dengan ayat pembimbing ibadah kita pada hari Jumat ini, yakni dari Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya, karena Allah sangat mengasihi dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Hari ini menjadi hari Jumat yang agung, karena hari ini kita memperingati satu peristiwa dalam sejarah di mana tangan Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung terulur ke bumi.
melalui Yesus Kristus. Firman-Nya yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang hampir binasa karena dosa-dosanya. Dalam bahasa Rasul Paulus, dia mengatakan, kami memberitakan bahwa dengan perantaraan Kristus, Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Lanjut Paulus mengatakan, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Rasul Paulus yang memiliki kepekaan rohani yang optimal di kalangan manusia sejamannya, menyampaikan atas nama Kristus, mohon dengan sangat, terimalah uluran tangan Allah yang memungkinkan manusia berbaik dengan Dia. Saudara, memang ajakan Paulus ini diucapkannya 2000 tahun yang lalu kepada siapa ia merasa diutus Tuhan untuk menyampaikan Injil atau kabar baik dari Allah. Kita bertanya, kepada siapa Paulus diutus? Salah satunya adalah kepada orang-orang di Korintus. Siapa orang Korintus? Dalam satu artikel di internet saya membaca bahwa Paulus tiba di kota Korintus pada tahun 50 Masehi. Kota tersebut merupakan pusat perdagangan yang sibuk dan ajang percaturan politik juga. Kota itu juga merupakan pusat industri terkenal dengan tembikar dan kerajinan perunggunya. Tetapi kota itu juga mempunyai reputasi buruk karena hal-hal yang amoral. Di kota itu ada banyak klub malam dan pada puncak dari Akrokorintus ada kuil Dewi Afrodit. Dalam kuil ini dikatakan 1000 imam wanita yang bertugas sebagai pelacur. Reputasi Korintus di kerajaan itu begitu buruk sehingga perkataan Korintus sering dipakai untuk menyindir seseorang untuk mengatakan keadaan amoral yang bejat. Demikian saya meringkaskan artikel tersebut. Saudara, di kota Korintus yang begitu sibuk, penuh hiburan malam, itulah Paulus datang mengabarkan kabar baik, memohon agar orang-orang yang dijumpainya mau menerima uluran tangan Allah yang mau berbaik kembali dengan mereka. Kendati mereka orang-orang yang sedang berkanjang dalam dosa. Manusia yang sedang berkanjang dalam dosa. Mereka andaikan seseorang yang sedang terjatuh ke dalam lumpur hisab, semakin bergerak, semakin dalamlah dia tenggelam. Sehingga dia tidak mungkin menolong dirinya sendiri. Oleh karena itulah Paulus menawarkan tangan Allah yang terulur kepada siapa saja yang sedang berkanjang dalam dosa. Saudara, bagaimanakah hubungan saudara dengan Tuhan hari-hari terakhir ini? Adakah hubungan saudara baik-baik saja dengan Tuhan? Atau sebaliknya saudara sedang tidak damai dengan Tuhan karena perbuatan tertentu yang hanya saudara dan Tuhan yang tahu? Atau mungkin saudara yang dari luar persekutuan jemaat Marga Pakarti mendengar renungan firman Tuhan hari ini sedang tidak tahu kemana harus mengadukan hidupnya? Adakah hidup saudara sedang berjuang melawan dosa-dosa karena iri hati pada tetangga, dendam kepada seseorang, kebencian mendalam kepada yang lain, gelap mata karena keuangan, atau umbar nafsu seksual kepada bukan pasangan? Lalu saudara merasa hidup ini tidak damai dengan Tuhan dan sesama? Saudaraku, hari ini, pada hari Jumat Agung ini, tangan Tuhan sedang terulur kepada saudara. Ketika kami, para umat Kristiani, memperingati Kristus yang tersalib di Golgota,
Tuhan melalui Rasul Paulus berkata kepada saudara, karena kami bekerja bersama-sama dengan Allah, maka kami mohon dengan sangat, janganlah kalian menyia-nyiakan kebaikan hati Allah itu. Di Alkitab, Allah berkata, pada waktu yang diperkenankan, aku sudah mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku telah menolong engkau. Ingatlah baik-baik sekarang waktu yang diperkenankan itu. Sekarang inilah hari untuk diselamatkan. Saudara, izinkan saya menaikkan satu pujian. Judulnya, Mriki Je Memargi. Ring Margane Rahayu. Mriki Je memargi, ring margane rahayu. Mriki Je memargi, ring margane rahayu. Ida Yesus Kristus putraning aji ring swargan, mendat mering mercepada dados galanging pertiwi, sapa sira percaya tur dados kaulan ida, ipun molihang urip langgeng ngungsi puri swarga loka. Mriki Je memargi, ring margane rahayu. Mriki Je memargi, ring margane rahayu. Gelisang pemargine sekantun iraga urip, sampun angge kantos kasep semeton kuna bingkuri, ngiring pada percaya tur dados kaulan ida, sinarengan masuk karena memargi ke swarga loka. Mriki Je memargi, ring margane rahayu. Mriki Je memargi, ring margane rahayu. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian saat kita bersama-sama merayakan Jumat Agung. Amin.